Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, juga dengan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah. Peristiwa yang ketiga adalah lahirnya cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah peristiwa pertempuran Muraisi atau pertempuran Bani Mustalik, disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Berikutnya ada peristiwa hadisul ifki yang menimpa umat Islam dan disusul dengan pertempuran Ahzab atau Khandaq, di mana kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dan terakhir yang dibahas hari ini adalah pengepungan Bani Quraidah. Sementara 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam masih dari pertempuran panjang Romawi Persia. Peristiwa yang pertama adalah terjadinya koalisi antara bangsa Slav, bangsa Afar, dan Persia Sasan dalam menembus Konstantinopel sebagai jantung kekaisaran Romawi Bizantium. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya koalisi Romawi Bizantium Heraklius dengan Tongyangzu dari ke kanan ke barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan benteng-benteng di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan yang terakhir adalah pertempuran Niniwe, pertempuran penentuan dari konflik panjang Romawi Persia. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Kita sudah pada tahap akhir ya dari pertempuran Quraidah, juga akhir dari peristiwa penting yang terjadi di tahun 627 Masehi. Sisa dari pertempuran Khandaq dan pertempuran Quraidah itu ada beberapa peristiwa yang mungkin perlu dikisahkan ya, peristiwa-peristiwa yang mengiringi kedua kejadian tersebut. Kenapa disatukan? Karena memang dua kejadian ini merupakan dua kejadian yang terjadi dalam satu rangkaian dan satu latar belakang. Sikap kaum Yahudi menghadapi eksekusi. Tulisan ini saya bacakan dari bukunya Muhammad Hussein Haikal ya, yang berjudul Sirah Muhammad Meneladani Jejak-Jejak Kehidupan Sang Rasul, halaman 413. Kenapa saya bacakan? Karena hal ini sepertinya tidak dibahas ya di bukunya Kelengkapan Tarikh yang biasa kita pakai. Ketegaran orang-orang Yahudi dalam menghadapi eksekusi mati terbaca dalam percakapan Huyai ketika ia digiring untuk dihilangkan nyawanya. Nabi menatapnya seraya berkata, "Huyai, bukankah Allah sudah membuatmu terhina? Setiap orang pasti akan mati," kata Huyai. "Umurku juga ada batasnya yang tidak bisa kulampaui. Aku tidak akan menyalahkan diriku dalam memusuhimu." Ia lalu menoleh kepada orang-orang seraya berkata, "Saudara-saudara, tidak mengapa kita menjalani perintah Tuhan. Ini takdir dan ketetapan yang telah digariskan Allah kepada Bani Israel." Jadi Huyai bin Akhtab ini padahal tahu ya bahwa Rasulullah SAW ini benar, dan dari kisah putrinya yaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini pernah dikisahkan bahwa Huyai bin Akhtab, ayahnya, sesudah bertemu dengan Rasulullah SAW itu pernah pulang dalam keadaan tergesa-gesa dan dalam suasana yang tegang dan panik. Safiyah menceritakan bahwa biasanya ketika ayahnya pulang itu selalu menemui dirinya yang waktu-waktu itu masih kecil sebagaimana seorang ayah
yang rindu pada anaknya. Tetapi pada saat itu, ternyata ayah dan pamannya itu datang dengan muka yang cukup tegang, tidak fokus kepada Safiyah, bahkan hampir tidak melihat Safiyah binti Huyai, putrinya yang kalau datang itu selalu dia samperin gitu, selalu didatangi. Sehingga Safiyah itu penasaran kenapa ayahnya tidak seperti biasanya. Ia lalu sedikit mendekat dan menguping pembicaraan ayah dan pamannya. Lalu salah satunya ya berkata, apakah dia itu dia? Yang satunya lagi menjawab, iya, dia adalah dia. Maksudnya dia itu adalah Muhammad yang datang. Apakah Muhammad yang datang itu adalah Muhammad yang ada di dalam Taurat? Satu orang menjawab, iya, dia adalah Muhammad yang ada dalam Taurat. Tetapi dengan reaksi yang bukan reaksi bahagia, tapi reaksi panik, tegang, dan pias, pucat, bukan reaksi bahagia gitu. Dan pada saat itulah Safiyah mengetahui bahwa yang dibicarakan oleh ayahnya tentu bukan orang biasa. Nah, ini salah satu tanda bahwa Huyai bin Akhtab itu mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak tahu ya bagaimana cara dia berpikir, karena sampai menjelang akhir hayatnya, meskipun hatinya mengakui, lisannya itu tetap mendustainya dengan mengatakan bahwa kita ini menjalani perintah Allah gitu. Perintah Allah yang mana yang dia ketahui. Jadi seolah-olah dia membutakan pikiran, membutakan matanya, menulikkan telinganya, sehingga pikirannya pun tertutup, apalagi keimanannya gitu ya. Dan dia masih berani di depan maut, dia masih berani mengajak orang lain untuk membesarkan hati mereka dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara terlalu berani atau bodoh ya, beda-beda tipis. Ada pula kisah Zubair bin Batta dari Bani Quraidah. Ia pernah menolong Sabit bin Qais dulu pada perang Bu'ats. Pertempuran Bu'ats adalah pertempuran terakhir antara Aus dan Khazraj. Ini sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Qais jatuh sebagai tawanan. Tadi ya, ia pernah menolong, Zubair bin Batta pernah menolong Sabit bin Qais yang jatuh sebagai tawanan di perang Bu'ats, lalu dibebaskan oleh Zubair. Sekarang Sabit ingin membalas kebaikan Zubair. Setelah keluar keputusan Sa'ad bin Mu'adz terhadap orang-orang Yahudi, Sabit menghadap Rasulullah untuk menceritakan jasa Zubair kepadanya. Sabit memohon izin Rasulullah untuk membebaskan Zubair. Rasulullah mengabulkan permintaannya. Tetapi setelah Zubair mengetahui usaha Sabit menyelamatkannya, ia menolaknya dengan berkata, "Aku sudah tua, tanpa anak atau istri. Lalu untuk apa lagi aku hidup?" Lalu sekali lagi Sabit memohon kepada Rasulullah agar istri dan anak-anak, bahkan harta Zubair dibebaskan. Rasulullah pun mengabulkan. Selanjutnya setelah Zubair merasa tenang bahwa istri, anak, dan hartanya bisa diselamatkan, Sabit bertanya lagi tentang nasib Ka'ab bin As'ad, Huyai bin Akhtab, dan Azzal bin Samawal, serta pimpinan-pimpinan Quraidah yang lain. Saat Zubair tahu mereka sudah menjalani hukuman mati, ia berkata, "Sabit, aku minta dengan jasa baikku kepadamu waktu itu, agar engkau menyusulkan aku seperti mereka. Sesudah mereka tidak ada, hidupku pun tidak lagi berguna. Aku sudah tidak betah hidup lebih lama lagi. Biarlah aku segera bertemu dengan orang-orang yang kucintai itu." Akhirnya Zubair pun menjalani hukuman mati atas permintaannya sendiri. Ini ya, tidak tahu ya saya bagaimana cara berpikirnya orang Yahudi ya. Mereka sudah tahu mereka itu ada di dalam kesalahan, tetapi mereka membohongi diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tahu sendiri bahwa perintah Allah adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana dikatakan oleh pimpinan Bani Quraidah, yaitu Ka'ab bin As'ad ketika menawarkan satu opsi kepada penduduk Bani Quraidah atau kaumnya itu, dengan mengatakan bahwa kita beriman, maka kalau kita beriman Rasulullah SAW itu akan menjamin
menjamin keselamatan mereka, menjamin harta mereka, menjamin keselamatan keluarga mereka, dan menjamin tanah mereka tempat tinggal itu tidak akan diberikan kepada yang lain, juga menjamin bahwa mereka tidak akan diusir selamanya dari Madinah. Tetapi mereka tidak mau melakukan hal itu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Zubair bin Zubair bin Batta al-Quradi atau dari Bani Quraidah. Dia diberi bantuan oleh Sabit bin Qais, memintakan kepada Rasulullah SAW jaminan keselamatan, diberikan jaminan, lalu minta lagi, istri dan anaknya juga dijamin, hartanya juga diberikan, dikabulkan. Tetapi masih tetap bodoh dengan mengatakan, kalau pimpinan saya sudah lebih dulu, maka susulkan saya ingin bersama dengan mereka. Ini juga sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW itu membebaskan para sahabat untuk menjamin orang-orang yang mereka ingin bebaskan, sebagaimana Sabit bin Qais ini. Jadi Rasulullah tidak mempersulit orang yang mau menyelamatkan terhukum ya. Rasulullah tidak mempersulit, tidak menanyakan alasan apa bahkan, tapi Sabit bin Qais itu membicarakan alasannya ya, menginformasikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mempersulitnya, mengizinkan begitu saja. Bahkan ketika datang lagi minta istri dan anaknya juga, bahkan hartanya diberikan kembali, Rasulullah mengizinkan. Dan ini adalah tanda bahwa sebetulnya jalan keluar bagi kaum Yahudi itu sangat mudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Siapa mau bebas, bahkan ada orang yang tidak kenal minta jaminan kepada para sahabat, jaminkan saya tidak mau masuk Islam, tapi jaminkan saya, itu akan dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah sekali sebetulnya, murah hati sekali sebetulnya Rasulullah dan para sahabat itu kepada Bani Quraidah. Tetapi kan mereka tidak mau, bahkan yang sudah terjamin pun, dijamin keselamatannya oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mau membebaskan diri. Mereka tidak mau menyelamatkan diri mereka, sehingga tidak bisa sehingga hukuman ini sebenarnya adalah pilihan mereka sendiri. Mereka sebetulnya punya pilihan yang lain, masuk Islam atau minta jaminan, tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ya, mereka memang keinginannya begitu, keinginannya dihukum, dan mereka mungkin merasa terhormat ya dengan hukuman yang diberikan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya yang perlu dibacakan adalah para syuhada ya dari kaum muslimin dan korban dari kaum musyrikin yang kehilangan nyawa di pertempuran Khandaq. Kaum muslimin yang syahid dalam perang Khandaq berjumlah 5 orang, yaitu Anas bin Aus, Abdullah bin Sahal, Tufail bin Nu'man, dan Sa'labah bin Ghanamah, dan Ka'ab bin Zaid. Sementara tentara kaum musyrikin yang kehilangan nyawa dalam perang Khandaq berjumlah 3 orang, yaitu Munabbih bin Utsman, Naufal bin Abdullah, dan Amr bin Abduwud. Menurut riwayat yang lain ada 4 orang, ditambah dengan Hisl bin Amir, anak dari Amir bin Abduwud atau Amru bin Wud. Kaum muslimin yang syahid dalam perang Quraidah hanya seorang, yaitu Khalad bin Suwaid. Dan Khalad bin Suwaid ini adalah seorang sahabat itu yang dihilangkan nyawanya oleh perempuan Bani Quraidah ya, yang disebutkan di video sebelumnya, yang satu-satunya perempuan yang dihukum penggal karena telah menghilangkan nyawa seorang sahabat. Dan sahabat inilah yang disebutkan, yaitu Khalad bin Suwaid. Nabatah bin Hakam melakukan penghilangan nyawa terhadap Khalad bin Suwaid itu dengan cara melindaskan gilingan gandum di kepalanya Khalad bin Suwaid sehingga menyebabkan kematiannya. Dan ia berbuat demikian itu setelah direncanakan lebih dulu. Jadi penghilangan nyawa berencana. Direncanakan lebih dulu bersama suaminya, seorang Yahudi yang turut menjalani hukuman mati seperti orang-orang lelaki lainnya, dengan tujuan agar istri yang masih muda itu sepeninggalnya jangan sampai dinikahi oleh lelaki lain.
Dengan demikian Nabatah ketika hendak menjalani hukuman mati kelihatan gembira dan ketawa-ketawa saja. Andai kata ia berbuat demikian di luar waktu peperangan harus dijatuhi hukuman mati juga. Demikianlah Nabatah dijatuhi hukuman mati. Kemudian peristiwa berikutnya adalah kematian Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini kita sudah kisahkan ya bagaimana beliau itu mengalami luka, itu dipanah oleh orang Bani Quraidah, kena ke nadinya di lengannya, entah lengan sebelah mana, apakah di nadi pergelangan tangan atau di siku atau di bagian atas, wallahu alam, tetapi yang jelas darahnya itu mengucur dan tidak bisa berhenti. Dan kalau mengucur seperti ini jelas kena ke nadinya. Meskipun Sa'ad sebetulnya sesuai dengan doanya, sesuai dengan doa beliau bahwa ia ingin diwafatkan Allah setelah melihat eksekusi dilakukan terhadap Bani Quraidah, jadi berarti sudah selesai ya, hendaknya sudah selesai, pengepungan Bani Quraidahnya juga sudah selesai. Tetapi tetap dimasukkan ke dalam syuhada dalam pertempuran Khandaq. Karena beliau itu kena lukanya pada saat pertempuran Khandaq masih berlangsung. Dan memang dalam konflik bersenjata tersebut beliau terkena panahnya ya. Menurut riwayat ketika jenazah Sa'ad bin Mu'az diangkat akan dikebumikan oleh para pengusungnya dirasakan amatlah ringan. Padahal ia adalah seorang yang bertubuh besar dan gemuk. Karena itu banyaklah orang yang menyatakan keheranannya dan mengatakan, kami tidak membawa suatu jenazah yang lebih ringan daripada jenazahnya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, sesungguhnya baginya ada orang yang membawanya selain kamu, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya. Sesungguhnya malaikat dan ruh Sa'ad riang gembira dan goncanglah arasy karenanya. Kemudian tatkala jenazah Sa'ad dikebumikan, Nabi SAW membaca tasbih dan orang-orang yang mengantarkannya membaca takbir. Karena itu orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca tasbih? Beliau bersabda, sesungguhnya kuburnya menyempitkan atas hamba yang soleh ini, sehingga Allah melapangkannya. Nabi SAW lalu bersabda pula, sesungguhnya kubur itu tentu ada himpitan. Jika ada seseorang terlepas dari himpitannya, itulah Sa'ad bin Mu'az. Demikianlah diantara riwayat mengenai wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Sehingga dari kisah ini kita tahu ya bagaimana keutamaan Sa'ad bin Mu'az di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kan beliau itu yang menjelang ajalnya, yang doanya itu terkabul ya. Ketika terluka doanya terkabul. Beliau kan berdoa, ya Allah, jika masih ada pertemuan kontak senjata konflik dengan Quraisy setelah peristiwa Ahzab ini, maka sehatkanlah kembali aku, karena tidak ada pertempuran yang lebih aku sukai daripada pertempuran melawan Quraisy, karena Quraisy itu telah menghina Rasulullah SAW, juga telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doa beliau juga, jika aku memang diwafatkan, maka wafatkanlah aku setelah menghukum orang-orang Bani Quraidah. Dua doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang setelah pertempuran Ahzab tidak ada lagi konflik senjata dengan Quraisy setelah itu. Jadi Ahzab itu adalah terakhir ya kontak senjata antara kaum muslimin dengan Quraisy. Yang kedua keutamaan Sa'ad bin Mu'az adalah tadi ya, bagaimana jasadnya, jenazahnya itu sangat-sangat ringan, dan dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah SAW, penyebab jenazahnya ringan adalah banyak yang ikut mengangkut, bukan hanya para sahabat saja yang pada saat itu mengangkut, tetapi banyak juga yang mengangkut dari golongan malaikat. Dan malaikat dan ruh Sa'ad riang gembira dan goncanglah arasy Allah. Dan ini keutamaan yang ketiga, bahwa ketika
Sa'ad bin Mu'az itu dicabut nyawanya, maka goncanglah arasy Allah. Ini saking utama-utamanya Sa'ad bin Mu'az di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya, pengorbanannya, dan bahkan firasat atau keinginannya pun sama dengan keinginan Allah. Sa'ad itu menjadi orang yang hakim yang memberi vonis terhadap Bani Quraidah, dan ternyata vonisnya itu sesuai sekali dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinformasikan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW, bahwa menghukum Bani Quraidah dengan cara begini. Ternyata itu juga diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'az selaku hakim pada saat itu. Ini keutamaan yang luar biasa. Jadi betul ya bahwa orang beriman itu ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah itu akan ada di antara hati dan lisannya, ada di antara hati dan tangannya, ada di antara hati dan matanya, ada di antara hati dan pendengarannya. Dan ini jadi contoh konkret ya, bagaimana keimanan itu membuktikan bahwa Allah memang, jadi keinginan hati pun sesuai dengan keinginan Allah, perilaku pun sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini luar biasa ya Sa'ad bin Mu'az ini, padahal beliau itu bukan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tetapi bahkan ajalnya pun menggoncangkan arasy. Dan hanya satu-satunya sahabat ini, Sa'ad bin Mu'az, yang ketika ajalnya dicabut, nyawanya dicabut, maka arasy pun ikut bergoncang. Kemudian keutamaan lain dari Sa'ad bin Mu'az adalah yang tadi ya, yang terakhir, bagaimana sesungguhnya kubur itu tentu ada himpitan dan itu semua manusia mengalami, tetapi Sa'ad itu terlepas dari himpitan kubur tersebut. Mungkin harus dibahas secara khusus ya bagaimana kepribadian Sa'ad bin Mu'az, bagaimana biografi Sa'ad bin Mu'az. Mungkin insya Allah di lain waktu akan dibahas, tetapi sudah dibacakan videonya, sudah dibuatkan videonya bagaimana dibacakan biografi Sa'ad bin Mu'az dari buku 60 karakteristik sahabat Rasulullah SAW. Mungkin yang penasaran kenapa Sa'ad bin Mu'az sampai seperti ini, bisa ya ditengok video biografi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.